Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya pada sesi kedua ini. Setelah kemarin kita bahas mengenai WhatsApp, ya mengenai bagaimana cara memakainya, syarat-syaratnya apa aja, teknik larisnya seperti apa. Nah sekarang kita akan bahas teman-teman bagaimana caranya mendatangkan orang ke WhatsApp kita, gitu. Bagaimana caranya mendatangkan orang ke WhatsApp kita, calon konsumen ke WhatsApp kita dengan tertarget ya. Ingat ya, tertarget. Dan ternyata teman-teman ada caranya teman-teman ya. Dan tentu caranya banyak ya, bisa organik atau bisa juga berbayar. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen dapetin dengan cara yang paling cepat, ya caranya dengan berbayar teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman, Kang saya kayaknya saya mental kalau iklan berbayar masih kurang nih, ya udah teman-teman pakai cara gratisan ya. Nah untuk cara gratisan nanti pun saya akan sampaikan, cuma nggak di sesi ini ya. Sesi ini kita akan bahas mengenai Facebook berbayar. Kenapa saya ngajarin Facebook berbayar? Karena alhamdulillah teman-teman nih, teman-teman mungkin tahu ya, closingan sekarang lagi banyak. Dan ternyata setelah saya telusuri, mayoritas marketing dari Iskariman itu closing dari iklan berbayar. Nah oleh karena itu teman-teman, mumpung momennya gitu kan, lagi rame iklan berbayar dan closingannya juga banyak ya. Jadi teman-teman, daripada ngeliatin orang lain yang closing, mending kita yang closing ya gitu. Jadi oleh karena itu, yuk teman-teman kita mulai aja kelasnya sekarang. Nah oke teman-teman, kita mulai aja kelasnya ya gitu kan. Nah jadi teman-teman, mungkin teman-teman di sini udah nggak sabar banget nih gimana caranya dapetin data WA tertarget gitu kan, sangat tertarget gitu kan ya. Karena kalau misalkan pakai organik teman-teman, mungkin di sini ada beberapa yang sudah mencoba, mungkin ada yang berhasil, ada juga yang masih terus berusaha. Dan saya sarankan bagi teman-teman yang sekarang masih menjalankan cara organik, jalani terus ya, konsisten aja terus gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman sekarang pengen coba yang berbayar, pengen praktek yang berbayar, ya ayo kita mulai dari sekarang ya. Dan cara-caranya pun teman-teman saya harapkan untuk kelas ini mengikuti ya. Dan karena untuk Facebook ini lumayan panjang teman-teman, jadi saya buat beberapa parts. Dan salah satunya di part 1 ini yang akan saya bahas adalah mengenai mindset yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih cara ilmu mengetahui konsumen ya, keinginan konsumen itu gimana. Nah itu ada ilmunya teman-teman ya. Nah yang ketiga, kita akan praktek ya, bikin akun iklannya seperti apa ya. Nah setelah part 1 beres, di part 2 kita lanjut lagi mengenai targeting ya. Jadi teman-teman fokus untuk ngikuti e-course kali ini. Dan teman-teman semua saya harapkan aktif ya. Ketika kalau misalkan ada yang bingung, langsung ditanyakan di Telegram atau di grup kelas ya. Dan setelah teman-teman beres mengikuti kelasnya, praktekkan. Dan setelah banyak yang praktek, baru saya lanjut kelas ke part 2 ya. Oke teman-teman, nah ini dia ya. Jadi teman-teman, ini kemarin sudah saya bahas juga ya, bahwa cara dapatin data terkait target paling efektif itu seperti apa gitu ya. Salah satunya dengan beriklan. Kenapa sih kita butuh data gitu kan? Karena data ini ya paling penting ya untuk mengawali teman-teman menuju closingan gitu, menuju akad ya, sesuai dengan gambar ini ya. Dan mayoritas masalah dari marketing adalah mereka sulit banget untuk dapetin data tertarget ya. Jadi masalah paling gede teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita punya data tertarget ya enak banget gitu kan ya. Contohnya ya bisa teman-teman lihat lah sekarang gitu kan, di grup koordinator nge-share closingan gitu kan, nge-share closingan, nge-share booking, nge-share pembayaran. Nah itu karena saya tanya ke marketingnya ya, emang karena ini kalian berbayar mereka gitu kan. Nah jadi teman-teman, yuk kita ikuti caranya ya. Nah jadi untuk iklan berbayar ini kita bisa beberapa metode. Yang pertama bisa via Instagram, yang kedua bisa pakai Facebook, ketiga Google ya, dan tentunya teman-teman pakai website juga bisa ya, atau pakai TikTok berbayar juga bisa ya. Nah, jadi banyak banget caranya teman-teman yang bisa teman-teman lakukan untuk iklan berbayar gitu. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai Facebook dulu ya. Jadi kalau misalkan diajarin semua, insya Allah pusing ya teman-teman kalau sekaligus, makanya kita bertahap ya. Kenapa sih harus di Facebook dulu? Karena memang saya pun melihat data closingan itu, marketing rata-rata mereka closingnya di Facebook ya. Jadi kalau yang closing Google ada, cuma jarang. Mayoritas marketing Iskariman closing dari iklan Facebook gitu. Karena iklan Facebook ini lebih tertarget yang pertama. Yang kedua pun harganya bisa lebih murah gitu ya. Karena kalau di iklan di Facebook ini harganya beda sama di Google. Kalau di Facebook ini harganya bisa naik turun ya, harga per leads-nya ya. Tapi kalau di Google itu fix gitu. Jadi kalau misalkan biaya per kliknya 1000 ya 1000 gitu kan.
50.000 ya 50.000. Tapi kalau di Facebook itu tergantung teman-teman, biaya klik itu bisa lebih murah atau lebih mahal tergantung dari konten yang kita buat ya. Jadi itu enaknya teman-teman beriklan di Facebook. Nah ya, jadi itulah beberapa keunggulan Facebook dibandingkan dengan media sosial lainnya. Kemudian adapun efek sampingnya teman-teman ya. Ini contohnya saya pun beberapa kali closing ya alhamdulillah karena via Facebook teman-teman, dan juga beberapa marketing freelance pun, marketing iskariman pun closing ya dari iklan Facebook gitu ya. Jadi ini bukan ini mau mungkin cuman apa gitu kan, cuma ini promosi doang, enggak ya. Saya nggak ada promosi, tapi memang faktanya teman-teman, faktanya kalau marketing yang mereka closing konsisten tiap bulan itu karena mereka berikan di Facebook. Adapun yang misalkan mereka pakai data organik itu mereka golongan orang-orang yang sangat rajin banget itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya ngasih dua opsi nih. Kalau misalkan teman-teman pengen closingannya rutin tapi teman-teman mengefektifkan waktu, saya sarankan iklan berbayar. Tapi kalau misalkan teman-teman sampai sekarang masih mikir-mikir buat berbayar iklan, saya sarankan fokus di organik aja, karena di organik pun sama bisa closing gitu ya. Tapi ya tidak sebanyak dengan yang berbayar gitu. Jadi istilahnya sepadan lah ya, apa yang kita keluarkan juga sesuai dengan apa yang kita dapatkan gitu. Cuman untuk iklan berbayar ini teman-teman, kita nggak bisa ngasal ya, ada pola-polanya dan harus teman-teman ikuti ya. Nah salah satunya adalah teman-teman, ketika teman-teman beriklan maka teman-teman wajib banget ini mah ya, untuk memiliki mindset beriklan dulu ya. Jadi ini sangat penting teman-teman, karena kalau teman-teman gak punya mindset beriklan, saya yakin iklannya ngasal-ngasalan gitu kan. Saya mau ikut-ikut we gimana dari pemateri gitu ya. Akibatnya ya boncos terus gitu kan, ya boncos yang nggak menghasilkan ya rugi terus gitu ya. Tapi teman-teman tolong perbaiki dulu mindsetnya sebelum saya jelaskan mengenai materinya ya gitu kan. Tolong teman-teman pahami dulu nih mindsetnya teman-teman, apakah sudah benar atau belum ya. Selain mindset grit yang kemarin sudah saya sampaikan ya, saya harapkan teman-teman semua pahami juga dulu untuk mindset beriklan ya. Yang pertama adalah teman-teman harus paham bahwa beriklan itu adalah berinvestasi ya. Jadi sangat wajar kalau misalkan kita beriklan mengeluarkan uang ya. Itu wajar banget gitu kan. Jadi jangan teman-teman pikir misalkan saya mau iklan keluarin 100.000 ya nggak closing, udahan. Nah kalau kayak gitu udah, kalau menurut saya mending nggak usah deh, mending nggak usah iklan berbayar udah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman saya mau mengalokasikan dana ya, misalkan ya nih saya pengen beriklan gitu kan, karena ingin berinvestasi mengumpulkan beberapa data customer. Nah data customer yang teman-teman dapat nanti itu teman-teman olah ya. Walaupun misalkan gak closing di A, teman-teman nanti bisa tawarkan project lain, karena enak banget teman-teman ketika teman-teman punya database hasil iklan itu teman-teman olah kembali. Kalau misalkan teman-teman punya project yang lain ya, atau misalkan mereka masih timbang-timbang cari tanah lain, teman-teman tawarin yang lain, insya Allah closing gitu ya. Karena ya itulah gitu kan, kami pun beberapa kali, saya pun sendiri mendapatkan konsumen yang itu closing di beberapa project ya, di hidroponik, di Cordova, di Granada, satu orang doang gitu kan, satu orang doang ya. Jadi itu enaknya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau beriklan itu ya berinvestasi gitu, artinya data yang teman-teman dapat dari hasil iklan itu ya aset teman-teman gitu. Jadi teman-teman silahkan olah sebaik mungkin ya. Nah yang kedua, teman-teman harus ingat juga nih bahwa beriklan itu artinya adalah menukar uang dengan pelanggan gitu ya. Jadi kita tuh bayar nih ke si Facebook tolong dong saya cariin orang kayak gini, saya bayar Facebook nih sekian misalkan. Oke, Facebook cariin gitu kan. Nah setelah dapat ya itu biayanya segitu gitu ya, sesuai dengan target yang teman-teman minta ya gitu ya. Jadi teman-teman, kita harus berpikir bahwa beriklan itu ya menukar uang dengan pelanggan gitu ya. Jadi teman-teman istilahnya kayak beli sesuatu tapi customer gitu, database gitu, hasil usahanya itu gitu ya. Nah jadi teman-teman harus berpikir seperti itu. Nah yang ketiga adalah teman-teman harus berusaha menemukan winning ads ya. Jadi teman-teman, iklan ini tidak seinstan yang dibayangkan ya. Begitu iklan langsung tiba-tiba closing, enggak kayak gitu ceritanya teman ya. Ceritanya lumayan panjang, prosesnya panjang teman-teman ya. Dan ada beberapa alur yang harus teman-teman lalui gitu kan ya. Jadi teman-teman semua harus menemukan winning ads formula. Dan caranya gimana? Caranya dengan riset ya, dengan riset, artinya jangan ngasal iklan gitu ya. Sehingga teman-teman ketika teman-teman riset membuat beberapa campaign pro iklan ya,
ad set iklan, nanti teman-teman evaluasi mana iklan yang paling bagus. Nah itu yang teman-teman scale up ya, dan mana iklan yang paling jelek teman-teman tutup semua, kayak gitu ya. Jadi kalau untuk awal beriklan ya saya sarankan ya teman-teman harus siap-siap mental dulu, siap-siap dananya dulu gitu ya, siap-siap juga mentalnya ya gitu teman-teman. Oke, nah yang keempat ya, untuk iklan teman-teman harus menghindari mindset mental gratisan ya. Nah ini teman-teman, jadi kalau di sini ada klub gratisan gitu ya, saya sarankan jangan ikutan dulu, kecuali teman-teman pengen tahu dulu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman sekarang masih mikir-mikir misalkan ya, uangnya terbatas misalkan ya, yaudah teman-teman, saya bisa beriklan, bisa juga mengiklan dengan budget yang minimal gitu ya. Emang nggak teman-teman, jadi artinya ngiklan di Facebook tuh enak ya, budgetnya bisa dari 50.000 pun teman-teman udah bisa ngiklan gitu ya, 50.000 sampai 100.000 teman-teman udah bisa ngiklan, enaknya gitu ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin beriklan, jangan berpikir gratisan mulu gitu ya, gratis gitu kan, ikut training ini gratis gitu kan. Itu ya contohnya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua hindari mental gratisan ya. Nah kemudian teman-teman jangan asal iklan ya, wajib riset iklan. Nah ini tadi saya udah sampaikan juga. Nah yang kemudian selanjutnya scale up iklan ya. Jadi setelah teman-teman melakukan riset ya, caranya riset gimana, teman-teman buat beberapa ad set iklan gitu, misalkan 4 ad set iklan. Dari 4 ad set iklan itu ada 2 yang bagus nih ya, berarti sisanya yang 2 itu ya dimatikan, yang 2 ini di scale up gitu ya. Nah setelah di scale up teman-teman harus pastikan profit oriented gitu ya, karena percuma juga ngiklan gitu kalau nggak untung ya, malah buntung gitu. Jadi teman-teman harus evaluasi nih gitu kan, evaluasi kira-kira apa yang membuat iklan ini boncos gitu kan, apakah dari kontennya misalkan ya, apakah dari targetingnya yang kurang misalkan ya, apakah dari promosinya misalkan ya. Nah itu teman-teman ya, jadi teman-teman harus profit oriented gitu. Jadi segera lakukan evaluasi ketika teman-teman merasa iklan yang teman-teman keluarkan itu tidak menguntungkan gitu, dan segera konsultasikan gitu kan ke saya misalkan ya, atau ke koordinator gitu ya, gitu teman-teman ya. Nah yang terakhir adalah teman-teman harus update kemampuan ya, karena teman-teman untuk beriklan ini emang yang paling utama harus melek teknologi ya. Yang pertama harus melek teknologi, minimal bisa komputer, laptop gitu kan. Nah yang kemudian teman-teman selain itu pun teman-teman harus update terus gitu di Facebook, karena update fitur di iklan Facebook itu sangat sering ya teman-teman. Contohnya nih ya, di tahun awal Facebook launching ya, iklan itu fiturnya cuma sederhana doang gitu kan ya, cuma 3 opsi, itu pun opsinya nggak sebanyak sekarang gitu kan. Jadi kemudian sekarang pun kan ada pajak lah, terus juga ada support dengan ada ketentuan dengan iOS 14 gitu kan. Jadi banyak sekali beberapa updatean Facebook yang sering berubah-ubah gitu. Jadi teman-teman oleh karena itu wajib banget harus update kemampuan gitu ya, supaya teman-teman bisa terus ngejalanin Facebook. Oke. Nah ini teman-teman beberapa mindset beriklan yang harus teman-teman miliki. Kalau teman-teman sudah memiliki mindset ini alhamdulillah, tapi kalau misalkan teman-teman sampai sekarang masih belum memiliki mindset seperti ini, saya sarankan perbaiki dulu mindsetnya ya. Perbaiki dulu mindsetnya, baru kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke. Next, nah teman-teman nih, setelah kita membahas mengenai mindset, kita muncul pertanyaan ya, sesuai dengan copywriting yang tadi saya share, yang koordinator share pagi-pagi gitu kan. Gimana sih si marketing iskariman itu atau marketing properti itu bisa dapat closingan rutin gitu ya. Jadi intinya teman-teman, mereka tahu gitu ya, mereka menggunakan iklan gitu kan, dan untuk beriklan pun mereka bisa mendapatkan konsumen yang sesuai dengan target pasarnya. Akhirnya ketika mereka follow up ya closingnya gampang gitu ya. Berbeda dengan kalau misalkan konsumennya itu beda target ya, itu akan agak susah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tahu siapa konsumen kita, tentu kita pun pasti akan tahu juga gitu kan apa yang harus kita lakukan terhadap konsumen tersebut. Nah jadi teman-teman semua, inilah yang harus teman-teman lakukan supaya tahu konsumennya seperti apa ya. Nah jadi untuk mengetahui siapa konsumen kita, siapa pembeli kita, maka teman-teman harus menerapkan ilmu ini. Yang pertama yaitu adalah ilmu value proposition canvas ya.
teman-teman membuat canvas ya, value proposition. Kemudian yang kedua membuat buyer persona ya. Kenapa harus membuat ini? Tujuannya adalah teman-teman supaya bisa menarget market ya, target market di ad set. Kemudian juga bisa membuat materi iklan ya, kontennya gitu ya. Nah, value proposition sama buyer persona itu apa sih ya? Nah, value proposition canvas itu adalah suatu tabel ya, canvas yang itu di dalam canvas itu dideskripsikan, kita mendeskripsikan mengetahui apa sih produk yang kita buat, kemudian kita pun harus mengetahui bagaimana sih si konsumen itu menilai dari produk kita gitu ya. Nah, jadi supaya memudahkan itu dibuatlah tabel gitu kan. Nah, sama halnya dengan buyer persona. Buyer persona itu adalah suatu tabel juga, kolom tabel yang dimana kita itu menuliskan beberapa karakter ya dari konsumen yang sudah pernah beli ke kita gitu ya teman-teman ya. Nah, itu harus diisi gitu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan ini semua informasi ini? Teman-teman semua nggak perlu khawatir ya, karena teman-teman sudah bergabung di Iskariman ya, teman-teman tinggal tanya aja ke kita gitu ya. Jadi teman-teman nggak harus riset dan segala rupa gitu ya. Yang pastinya teman-teman harus paham product knowledge gitu ya. Nah, untuk pengisiannya adalah seperti ini teman-teman ya. Nah, ini untuk value proposition canvas. Jadi artinya teman-teman harus benar-benar mengetahui produknya dan juga harus mengetahui juga customer ya. Kebutuhan customer itu apa sih gitu ya. Jadi kenapa sih ini harus dibuat? Tujuannya teman-teman ini untuk membuat copywriting, yang kedua untuk membuat konten ya, membuat konten video, foto dan juga poster ya. Nah, ini jadi di sini ada tabel produk, customer dan substitutes ya. Substitutes itu adalah alihan gitu, atau misalkan cadangannya apa gitu ya. Kira-kira konsumen kalau nggak ngambil produk kita, mereka ngambil produk apa ya. Nah, jadi kita pun harus buat alternatifnya. Artinya kita pastikan nih si konsumen ini buat beli ke kita. Nah, ini untuk jelasnya ya teman-teman. Jadi value proposition canvas ini teman-teman bisa teman-teman terapkan dimanapun ya. Jadi nggak cuma di Kafling aja, tapi teman-teman bisa terapkan juga di produk-produk lain ya, karena sama aja gitu ya konsepnya. Contoh misalkan untuk benefit ya, di sini tuh benefit itu teman-teman harus menuliskan apa yang bisa diberikan oleh produk kita gitu ya. Kemudian feature, bagaimana produk kita bekerja. Nah, teman-teman tuliskan tuh di situ gitu kan. Nah, kemudian experience gitu kan. Apa yang didapatkan, pengalaman apa yang didapatkan oleh konsumen gitu ya, oleh produk kita. Nah, jadi teman-teman tuliskan di sini. Kemudian customer gitu kan. Customer nih, ini kan dari produk nih. Nah, sekarang kita dari sisi customer. Kira-kira customer ini maunya apa sih gitu kan ya. Dari wants-nya itu misalkan apa yang membuat emosi mereka sehingga mereka ingin membeli produk kita gitu ya. Nah, teman-teman harus tuliskan alasannya tuh. Kenapa sih mereka harus beli produk kita nih gitu kan. Keinginan ya, wants itu keinginan. Kemudian needs itu kan kebutuhan gitu kan. Jadi teman-teman harus mencari apa kebutuhan tersembunyi daripada konsumen gitu kan. Ya, nah kemudian teman-teman pun harus mencari alasan rasional sehingga konsumen itu mau beli produk kita gitu loh. Ya, nah setelah needs baru di fears, ketakutan. Nah, kira-kira teman-teman kalau misalkan si konsumen ini nggak beli produk kita nih, nah kira-kira ketakutan apa nih yang bisa timbul dari pikiran mereka gitu ya. Jadi teman-teman tuliskan di situ gitu kan. Nah, jadi terus untuk substitutes ini teman-teman apa yang bisa dilakukan produk gitu kan, produkmu saat ini. Kemudian juga untuk penggantinya apa gitu ya teman-teman. Jadi kita pun harus antisipasi nih. Khawatirnya misalkan mereka itu ada beberapa pilihan gitu kan si customer ini, tapi kita arahkan ke produk yang kita jual gitu ya. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin membuat value proposition canvas, maka teman-teman pun harus mengetahui product knowledge-nya. Contohnya ini kita akan membuat value proposition canvas mengenai Granada Land gitu ya. Nah, maka teman-teman bisa lihat ya, ngamati gitu kan dari gambar ini. Nggak usah saya jelasin ya, teman-teman udah bisa membayangkan. Kemudian ya ini beberapa ya dari Granada Land gitu kan, dari segi gambar, kemudian juga benefit, kemudian dari wahana juga kan kita ada ya. Nah, ini teman-teman beberapa benefit yang bisa didapatkan oleh konsumen ya. Tadi kan ada kolom benefit tuh di produk. Nah, ini banyak banget ya benefitnya gitu kan. Ya.
Nah, kemudian fasilitas pun sudah tersedia. Nah, jadi kan kalau teman-teman udah tahu detail gitu kan, oh iya benefitnya lumayan nih banyak. Fasilitas pun teman-teman tahu di sana apa aja gitu kan. Nah, jadi teman-teman insya Allah nanti mudah mengisi kolomnya gitu ya. Nah, ini ya contohnya. Jadi tadi kan kita udah melihat beberapa Granada Land ya, informasi dari Granada Land ya. Jadi dari benefit itu teman-teman bisa lihat ya, kolom produk itu kan paling atas itu benefit ya. Di situ teman-teman bahwa si konsumen itu nanti bisa mendapatkan tanah 100 meter persegi, gratis AJB, gratis fasilitas umum, area wisata, dekat dengan rencana pembangunan tol, alokasinya strategis. Nah, itu beberapa benefit yang mereka bisa dapatkan. Nah, gitu ya. Nah, yang kemudian experience-nya gitu kan. Di produk lagi ya. Pengalamannya apa sih? Memberikan pengalaman wisata alam, outbound, hiburan untuk pemilik lahan gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, terus fiturnya apa gitu kan? Apa yang diberikan Granada Land ke mereka gitu kan. Jadi yang bisa mereka dapatkan gitu kan di Granada Land itu ya kawasan yang diawasi yang pertama, kemudian fasilitas umumnya tersedia gitu kan. Fitur kan itu fitur ya. Oh, di sini ada gerbang nih di Granada, di gerbangnya di apa ada yang jagain ya. Kemudian juga fasilitas umum pun tersedia itu kan. Spot foto selfie pun ada. Nah, itu fitur ya. Kemudian wahana-wahananya lengkap gitu kan, kayak berkuda, kemudian spot foto selfie, kemudian juga apa tuh gazebo gitu kan, tempat menginap, campsite, ada semua di situ gitu kan. Jadi itulah beberapa fitur yang bisa konsumen dapatkan ketika mereka membeli produk kita gitu. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Nah, kemudian customernya seperti apa gitu kan ya, kita mencari konsumen yang kayak gimana sih gitu kan supaya cocok dengan produk kita itu. Maka teman-teman harus mencari konsumen yang itu mereka itu sedang wants-nya ya, mereka tuh lagi menginginkan nyari tanah yang bagus gitu kan, berada dalam area wisata dan tertata rapih. Ini kan keinginan ya, padahal kan kalau butuhnya mah biasanya butuh tanah pribadi aja gitu. Ini kan deeds ya, butuh tanah pribadi aja sebagai aset kebun dan warisan gitu kan ya. Kalau deeds kan sederhana gitu ya kan. Kalau nyari tanah pribadi mah banyak, gak cuma di Granada gitu kan, di Bogor, Jakarta banyak lah gitu kan. Tapi kan konsumen ini pengennya bagus dalam area wisata, tertata rapih. Nah, jadi kita tahu gitu kan yang ada di benak konsumen itu yang seperti ini. Kemudian apa ketakutan mereka ketika mereka tidak membeli tanahnya di kita. Jadi kita harus membuat ketakutan mereka gitu kan bahwa harganya nanti naik nih gitu kan. Kemudian juga jumlah tanahnya, jumlah kafenya akan terus berkurang gitu ya teman-teman. Nah, ini yang harus teman-teman isi gitu kan. Dan value proposition canvas ini penting banget teman-teman ketahui sebelum teman-teman beriklan ya. Ini penting banget ya, karena jujur saya pun awal-awal saya mengabaikan ini. Cuma setelah saya amati, setelah saya pelajari, ternyata oh ini sangat berpengaruh gitu ketika kita beriklan. Karena kalau teman-teman beriklan tapi teman-teman nggak tahu ini, saya yakin teman-teman bingung ya. Dijamin bingung banget gitu kan. Ini saya targetnya kemana, terus saya bikin copywritingnya gimana, kontennya gimana gitu kan, pasti bingung ya. Tapi teman-teman tenang ya, untuk bikin konten semua udah tersedia di kami. Jadi teman-teman tinggal minta aja ke koordinator. Oke. Nah, contohnya ini ya, contoh konten copywriting ya. Jadi teman-teman ya bisa lihat lah. Jadi kan di sini benefitnya disampaikan gitu kan. Terus di headline ini teman-teman lihat tuh ya, di belah kiri ya, punya cafe wisata, bisa banget. Nah, jadi kan kita mencari konsumen-konsumen yang itu pengen punya tanah di area wisata. Itu kan wants-nya mereka itu kan, dengan beberapa benefit ini gitu kan. Benefit, nah di benefit ini kan ada needs mereka, kebutuhan mereka dijelaskan kan di sini. Oh ya, dijelaskan gitu kan. Ketakutannya apa? Ketakutannya itu misalkan harganya sebelum naik, nah itu ada di copywriting di bawahnya gitu ya. Ayo segera booking sebelum kehabisan. Nah, itu ketakutan yang dibuat di copywriting ini supaya mereka mau beli gitu ya. Nah, terus ini ya, contoh lagi beberapa ini pasca pensiun. Nah, jadi kan tadi kan dari value proposition canvas kan dijelaskan bahwa membeli aset untuk persiapan untuk pensiun ya gitu kan, untuk aset jangka panjang gitu, untuk warisan. Nah, ini kan buat copywriting seperti ini. Jadi teman-teman dalam membuat konten gitu kan, copywriting, video, foto, semua itu patokannya ya ke sini gitu loh. Jadi kalau misalkan ini aja nggak tahu, dijamin bikin ini pun akan susah ya. Bikin ini pun akan susah nih, jamin dah gitu. Malah nggak kebayang sama sekali gitu. Jadi teman-teman wajib banget buat paham ini dan wajib ngisi ini. Oke. Nah, kemudian kita bahas mengenai buyer persona, teman-teman ya. Nah, ini buyer persona ini adalah
seperti profil konsumen ya, profil konsumen yang udah pernah beli ke kita gitu kan, atau konsumen yang tertarik dengan produk kita ya. Nah ini cara ngisinya gimana? Cara ngisinya teman-teman harus lakukan pendekatan ya. Nah ini ya teman-teman bisa lihat ya. Intinya supaya ini bisa terisi, teman-teman harus nanya ke orang-orang yang udah pernah beli produknya ya. Gitu. Yang kedua, gali pertanyaan gitu kan. Bapak kerjanya di mana? Bapak hobinya apa? Bapak suka apa? Misalkan Bapak lagi cari tanah yang seperti apa? Kayak gitu teman-teman ya. Bapak umur berapa, punya anak umur umur berapa gitu ya. Karena kalau teman-teman ngarang ya bisa aja sih, cuman nggak akurat isinya gitu. Jadi teman-teman, saya sarankan ketika teman-teman survei, jangan dulu to the point nawarin kafling ya begitu telepon ya. Kalau bisa basa-basi dulu gitu kan, gali dulu pertanyaannya supaya teman-teman dapat buyer personanya. Karena kalau nggak kayak gitu, teman-teman nanti agak kesusahan gitu kan buat targeting ke yang lainnya gitu ya. Contoh nih ya, misalkan ini namanya Pak Arif misalkan ya, usianya 55 tahun gitu kan. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, statusnya sudah menikah, anaknya beliau sudah punya anak umurnya 23 tahun ya gitu kan. Lokasinya alamatnya di Bogor ya. Kemudian apa sih yang membuat dia mau beli produknya di kita ya? Tantangan dan kecemasannya apa sih? Jadi tantangannya itu dia sadar bahwa tanah semakin terbatas nih menjelang pensiun, siapkan aset warisan gitu. Jadi beliau pun bercerita ke saya gitu kan, bahwa beliau menyiapkan tanah ini ya karena menyiapkan kegiatan pasca pensiun, ingin berkebun gitu kan, kemudian juga ingin ajak anak-anaknya ke sana gitu kan untuk berwisata, membangun rumah gitu kan, villa di sana gitu ya. Kemudian kecemasannya apa nih? Kenapa kok beliau buru-buru pengen beli? Karena beliau takut gitu kan harga tanahnya semakin mahal dan jumlahnya semakin sedikit. Nah, ini yang alasan kenapa beliau pengen ngambil tanahnya. Kemudian kolom selanjutnya ya, keraguan dan pengambilan keputusan. Nah, ini kira-kira apa nih yang membuat si buyer persona ini bisa ragu ke kita gitu kan. Misalkan, oh ya ini ternyata yang membuat dia ragu adalah posisi tanahnya tidak strategis ya. Karena kan lokasi Granada Line itu kan proyeknya itu kan berkafling-kafling ya gitu kan, dan ada yang paling bagus, ada yang juga yang agak ke dalam gitu kan. Jadi beliau itu ragu nih kalau misalkan dapat tanah posisinya yang kurang strategis gitu ya. Nah, kemudian pengambilan keputusannya apa nih? Nah, maka ketika beliau takut ragu karena hal tersebut, maka kita harus cepat-cepat harus pengambilan keputusan. Artinya kita harus segera arahkan beliau ke tanah lokasinya yang lebih strategis gitu kan, yang lebih strategis, yang lebih mudah diakses gitu, yang sesuai dengan keinginan konsumen ya. Jadi harus cepat-cepat gitu kan. Kemudian teman-teman pun mengenai goal dan nilai-nilai nih, jadi teman-teman harus pahami juga gitu kira-kira goalnya apa dari beliau ya. Jadi kalau saya lihat ya, kalau ini saya nggak tanya secara detail ya, tapi saya dari obrolan ke beliau gitu kan. Jadi beliau ini goalnya itu ya setelah pensiun ini ingin mencari ketenangan gitu kan, alam gitu kan, mencari hobi baru gitu kan. Goalnya itu hobi baru, berkebun gitu kan, berkumpul dengan keluarga gitu ya. Itu teman-temannya goalnya dari konsumen ini. Nah kemudian nilai-nilainya itu ya beliau ya sederhana gitu kan, jujur, terus juga beliau suka menjaga lingkungan gitu kan. Terus beliau pun suka hiking gitu kan, hiking, naik gunung itu beliau suka, apalagi beliau udah berumur ya, tapi saya tanya ternyata beliau sering naik gunung gitu kan, dan istrinya gitu. Jadi emang itulah yang nilai-nilai yang saya dapatkan dari beliau. Nah kemudian sumber informasi gitu kan, ini dari bukunya apa, ini nggak saya lupa menyantumkan ya gitu kan. Jadi sumber informasi beliau ini kalau dari segi buku ya, beliau ini orang Kemenku ya, Kementerian Keuangan, jadi otomatis beliau lebih suka ke arah buku-buku yang finansial gitu kan, yang bertemakan tentang finansial, keuangan, kemudian juga berkebun ya, dan juga outdoor gitu kan. Nah kemudian majalahnya pun ya sama ya, beliau pun mengikuti politik ya, jadi beliau pun suka majalah politik gitu kan. Nah kemudian untuk website ini beliau tidak punya itu kan, atau misalkan website yang sering dia kunjungi ya, biasanya beliau suka mengunjungi ke Facebook gitu kan, Facebook. Kemudian juga beliau sering lihat foto-foto alam gitu kan ya, akun-akun yang berkaitan dengan fotografi. Nah beliau sangat suka fotografi ya, karena saya lihat kemarin ketika di sana di lokasi beliau sering difoto-foto itu kan, Kang tolong foto ini, tolong foto di sini gitu ya. Nah kemudian untuk seminar sendiri ya, karena di bidangnya ada di Kementerian Keuangan, beliau seminarnya lebih ke arah ya mengenai finansial gitu ya, terutama beliau di Kemenkonya itu di bagian perpajakannya ya, jadi ya di arah sana lah gitu kan.
Kemudian untuk gurunya, nah ini kalau guru saya kemarin kurang mendalami ya gitu kan. Untuk gurunya kemarin saya kurang mendalami. Dan lain-lainnya itu ya apa misalkan hobi gitu kan, bisa dimasukkan juga tuh hobi, misalkan kayak tadi ya udah saya sampaikan tuh beliau suka bergunung, ngecamp gitu kan, suka berkebun, suka menginap di alam gitu kan, gitu teman-teman ya. Nah terus ini saya pun lupa nih ya, jadi dari buyer persona ini pun harus menuliskan juga nih dari pekerjaannya apa gitu kan, PNS ya, pekerjaan PNS, jabatannya Kabid Kemenke ya, jadi bidangnya di perpajakan ya kalau nggak salah gitu kan. Kemudian penghasilannya itu saya estimasi ya, ini saya nulis ini karena estimasi, karena beliau itu bekerja, istrinya pun bekerja, saya estimasikan penghasilannya itu antara 30 sampai 50 juta per bulan ya. Jadi artinya ya kalau beli satu K5 yang kerasa lah gitu kan, bulan depan pun bisa ada gaji lagi gitu ya. Dan untuk pendidikannya beliau S2 ya di luar negeri. Nah itu teman-teman, jadi ini beberapa buyer persona yang harus teman-teman isi. Kenapa ini harus diisi? Karena ini teman-teman menentukan targeting ke selanjutnya ya. Jadi teman-teman gini, dalam beriklan kita kan harus melakukan riset ya, lakukan riset, karena terkadang ya, terkadang buyer yang sekarang kita ini misalkan ya, buyer sekarang nih kita pakai buyer ini misalkan ya, iklannya targetnya ke sini, tapi ternyata tiba-tiba harganya mahal. Nah itu teman-teman harus segera ganti targetnya gitu kan, karena di Facebook itu sangat bisa kita menarget ya, dari hobi bukunya apa aja itu bisa teman-teman, dari channelnya apa aja, kegiatan dia apa, interest dia apa, behavior dia seperti apa, itu sangat bisa ya. Jadi teman-teman ini sangat penting, karena ini kuncinya teman-teman bisa mengisi targeting di Facebook Ads. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak bisa ngisi ini ya, nggak bisa ngisi ini, nggak tahu ini misalkan ya, saya yakin teman-teman nanti pun ketika berikan, ketika targeting nih ya, teman-teman akan kebingungan gitu ya. Jadi teman-teman penting banget untuk membuat seperti ini gitu kan ya. Kalaupun misalkan teman ribet gitu kan, dibuat simpel aja ya, buat simpel aja gitu kan, sesuaikan dengan targeting yang, atau sesuaikan dengan kebutuhan targeting yang teman-teman butuhkan gitu ya. Oke, nah ini contohnya teman-teman. Jadi kenapa sih saya tadi bahas mengenai value proposition dan buyer persona? Apakah hanya teori belaka? Emang teori gitu kan. Teori yang perlu dipahami agar teman-teman bisa praktek gitu kan, praktek beriklan gitu. Karena di sini teman-teman, jadi misalkan teman-teman masuk ke akun iklan ya, misalkan ini akun iklannya saya gitu kan. Misalkan teman-teman pengen beriklan Granada Land gitu ya. Jadi teman-teman harus buat kampanye ya, kampanye. Kemudian di sini ada set iklan dan terakhir ada iklan gitu ya. Nah teman-teman semua, untuk bikin set iklan ini, di set iklan ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman harus tahu banget buyer persona, karena di sini kita melakukan targeting ya. Ingat ya, targeting. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman nggak tahu buyer personanya, saya yakin targetingnya teman-teman kebingungan gitu kan, kebingungan. Nah kemudian untuk iklan itu konten ya. Nah jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu value propositionnya apa, saya yakin ketika teman-teman bikin konten iklan pun akan ya sesuai gitu loh ya, sesuai dengan produknya dan sesuai dengan keinginan dari konsumen, kebutuhan konsumen gitu ya. Ini teman-teman, jadi nyambung ya, nyambung. Jadi itu bukan teori tapi emang suatu hal yang harus teman-teman pahami ya. Jadi teman-teman jangan sampai ngiklannya dengan cara nekat ya, cara nekat coba-coba, karena sayang banget gitu kan, teman-teman beriklan mengeluarkan duit tapi dari iklan, dari duit itu nggak ada yang menghasilkan, itu sayang banget gitu. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati. Oke. Nah ini teman-teman, jadi di Facebook ini kita bisa targeting ke areanya, misalkan wilayahnya mana aja ya gitu kan. Nah ini contohnya di Jakarta Bogor gitu kan. Kenapa Jakarta Bogor? Karena kita tahu dari konsumen yang sudah pernah beli di Granada, itu mayoritas rata-rata orang Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor gitu loh. Jadi teman-teman bisa targeting ke sana gitu ya. Nah ini ya teman-teman, jadi misalkan teman-teman targeting ke Jakarta, ke Bogor, ke Bekasi kayak gitu ya. Dan umurnya pun nih bisa teman-teman lihat, umurnya pun bisa dipilih ya antara 40 sampai 60 tahun. Jadi teman-teman untuk range umur ini jangan sampai di generalisir misalkan ya, dari umur 20 tahun sampai 60 tahun jangan ya. Intervalnya jangan terlalu panjang. Kalau bisa 10 tahun maksimal atau 5 tahun itu lebih bagus. Jadi supaya teman-teman bisa tahu risetnya itu. Kira-kira orang yang lebih tertarik umur berapa tahun sih gitu ya. Oke. Nah, terus ini pun contoh lagi ya. Misalkan untuk penargetan terperinci ya.
gitu kan. Contohnya TNI misalkan. Nah, teman-teman tinggal tuliskan aja TNI misalkan ya. Karena kan tadi kenapa kok saya nulisnya TNI? Karena kita tahu tadi di Bayar Persona konsumennya sudah pernah beli ke saya itu dia kerjanya PNS gitu kan. Dan sebelumnya pun saya pernah closing konsumennya TNI gitu. Jadi teman-teman bisa ketikkan TNI di sini gitu kan. Karena ya emang hasil apa ya konsumen udah pernah beli gitu ya. Teman-teman bisa ketikkan TNI di sini gitu kan. Kemudian kita pun bisa pilih juga nih gitu kan beberapa perusahaan di Jakarta gitu ya. Di sini ada BRI, ada Antam, Alfamart, Telkom gitu kan. Kemudian ada BCA, ada Chevron gitu kan. Jadi teman-teman bisa targetin ke sana ya. Jadi kan kita mencari orang, kenapa kita targetinnya ke sini? Karena kita mencari orang-orang yang penghasilannya tinggi ya, yang minimal di atas 20 juta ke atas, supaya mereka bisa melakukan pembayaran cash gitu. Jadi nggak nyicil-nyicil lah gitu kan. Ya, gitu teman. Jadi teman-teman sangat penting memahami bayar persona sehingga teman-teman bisa menentukan targetnya kemana aja ya. Kira-kira kalau penghasilannya 30 juta ke atas gitu atau 20 juta ke atas, mereka kerjanya di mana? Yang kedua, jabatan mereka apa? Nah, itu kan teman-teman bisa target tuh. Pasti langsung kebayangkan gitu kan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk targeting pun itu bisa lebih kita detailkan ya. Jadi teman-teman di sini ada penargetan terperinci dan ini bisa lebih diperinci lagi gitu ya. Jadi misalkan nih teman-teman, misalkan kita nyari orang yang kerja di PNS misalkan ya. Kita perinci lagi, kita nyari orang yang kerja di PNS yang dia itu suka pecinta alam. Nah, itu kita bisa perinci lagi gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Misalkan suka berkuda, berkemah gitu kan. Itu kita bisa klik gitu kan. Jadi kita bisa menargetkan orang-orang yang kerja di PNS atau di pemerintahan atau di perusahaan yang mereka tuh kerjanya di sana, yang gajinya tinggi misalkan ya, jabatannya tinggi, yang mereka menyukai kegiatan berkemah, berkuda. Karena kan itu ada di tadi ya teman-teman ngelihat ya fotonya gitu kan. Kan itu ada di sana gitu ya. Jadi artinya ketika kita lebih terperinci lagi itu nyari orang-orangnya, insya Allah bisa lebih tepat dapat konsumen gitu ya. Nah, kemudian teman-teman pun harus tahu juga nih gitu kan mengenai traffic temperature gitu. Jadi teman-teman setelah tadi tahu mengenai buyer persona dan value proposition canvas. Nah, teman-teman harus tahu juga traffic temperature. Kenapa ini teman-teman harus wajib paham? Karena ini teman-teman supaya kita tahu perlakuan apa yang harus kita lakukan terhadap konsumen ini ya. Antara yang cold, warm, dan hot. Nah, ini apa nih maksudnya gitu kan. Jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi cold ini adalah konsumen-konsumen yang dia itu tidak tahu sama sekali produk teman-teman ya. Artinya teman-teman ya mereka hanya mengikuti tapi mereka nggak tahu teman-teman tuh jualan apa gitu loh ya. Ya, ataupun bisa juga mereka tuh hanya tahu sekedar tahu aja tapi mereka belum ada ketertarikan ke sana gitu ya. Nah, kemudian kalau di warm itu mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal teman-teman, mengenal produknya apa gitu kan. Tahu juga nih lokasinya di mana. Jadi ini yang lokasinya yang warm. Nah, yang hot ini mereka adalah orang-orang yang tahu tahu produknya misalkannya, tahu lokasinya di mana, benefitnya apa. Kemudian yang paling penting yang hot ini adalah mereka ada tertarik untuk membeli gitu kan ya. Jadi mereka ini sudah tinggal ditawari dikit mereka langsung beli gitu kan. Nah, kalau si warm ini mereka tahu mereka minat ya, baru sekedar minat ya. Jadi kalau warm ini sekedar minat ya, dan hot ini mereka sudah minat. Artinya kalau sudah minat ya berarti ya tinggal diarahin aja buat pembayaran gitu. Jadi cold ini adalah orang-orang yang belum minat ya, belum minat sama sekali gitu. Nah, warm ini orang-orang yang minat ya, minat terhadap project gitu kan, produk gitu kan. Dan hot ini orang-orang yang minat gitu ya. Jadi belum minat, mau berminat, dan ini yang hot ini dia tuh mau beli gitu kan ya, sangat berminat gitu ya. Oke teman-teman, nah ini ya, jadi di sini pun di Facebook pun ada pilihannya ya, ada tujuan kampanye apa, ada kesadaran, ada pertimbangan, ada konversi gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari traffic kita yang tadi ya, yang ini, maka yang kesadaran ini maksudnya yang ke cold gitu, kita memberikan iklan ke beberapa orang yang kita kenal dulu, kemudian kita melakukan pertimbangan ya, mereka melakukan pertimbangan di warm gitu kan. Jadi mereka udah tahu nih si projeknya apa gitu kan ya, mereka ada minat sih gitu kan. Nah, kemudian baru yang hot. Nah, hot itu ini mereka tinggal konversi.
Jadi mereka yang benar-benar minat dan mau beli, kita arahkan ke konversi. Artinya mereka ya tinggal hubungin kita gitu, tinggal beli ke kita gitu ya. Oke teman-teman semua, nah alhamdulillah ya kita tugas untuk sesi kita malam ini kita sudah cukup gitu ya. Materinya lumayan panjang ya, karena itu materinya masih pembukaan banget teman-teman, jadi sekedar kulit saja gitu kan. Tetapi teman-teman setelah dari materi sebelumnya itu sangat penting banget teman-teman ketahui dan teman-teman pahami ya, karena intinya kalau misalkan teman-teman belum tahu basicnya dan teman-teman mengabaikan itu, saya yakin teman-teman gak akan pernah maksimal dalam melakukan iklan gitu ya. Nah jadi teman-teman semua, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai cara bikin akun Facebook seperti apa, bikin akun bisnis seperti apa, bikin akun iklan gimana, bikin bisnis page ya di Facebook gimana, kemudian cara tambahkan metode pembayaran seperti apa. Insya Allah akan kita bahas juga gitu kan di video selanjutnya. Cuman untuk video selanjutnya bukan saya teman-teman yang akan mengisi, tapi insya Allah teman-teman akan dibantu oleh Kang Andre ya. Oke teman-teman, nanti akan dibantu oleh Kang Andri di video selanjutnya ya, dan beliau lebih ke hal teknis ya. Jadi teman-teman, karena ini hal teknis aja ya, jadi nggak secara target ke project tanah. Nah tapi kalau misalkan nanti kita akan bahas targeting, insya Allah akan ketemu sama saya lagi gitu ya. Nah oke teman-teman, untuk next part 3 kita akan membahas mengenai teknik targeting FB itu seperti apa gitu ya. Bisa teman-teman lihat nih, di sini ada beberapa orang kerumunan gitu kan. Bagaimana cara kita menargetkan orang gitu kan. Misalkan kita nih pengen ngasih brosur ke orang yang di lingkaran kuning ini. Nih karena dia memiliki karakter yang sesuai dengan keinginan saya. Nah, itu bisa teman-teman di Facebook, bisa banget ya. Caranya gimana? Ya, tunggu ya teman-teman di pertemuan selanjutnya. Oke. Sip teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya, dan saya tunggu teman-teman untuk mengerjakan tugas ini, dan tugas ini teman-teman akan dibantu oleh Kang Andri ya dari Billionaire Coach ya. Nah teman-teman wajib banget untuk mengerjakan ini. Oke ya, jadi jangan lupa. Dan untuk part 3 kita nggak akan mulai kalau misalkan belum banyak yang melakukan kerja tugas ini ya, karena percuma teman-teman saya buat materi yang part 3 tapi teman-teman yang tugas ini belum selesai. Jadi ya itu dia ya. Jadi teman-teman, nanti tim koordinator yang akan mengawasi teman-teman semua ya. Saya harapkan teman-teman mengerjakan tugasnya, dan insya Allah itu pun bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.